Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah, semoga hari ini yang burungnya masih nyari-nyari settingan semoga udah mau nampil ya. Seperti itu. Lalu dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Kali ini kita akan bahas yang ringan-ringan saja teman-teman. Kelihatannya cuman sepele tapi itu ngaruh banget buat burung kita ya. Oke, ini masalah mandi ya. Oke, kita bahas masalah mandi karena itu akan menentukan birahinya dan emosinya si burung ya. Kita tidak tahu burung ini minta mandi seberapa lama, jadi burung kan nggak bisa ngomong ya teman-teman ya. Jadi kita harus benar-benar ngamati, benar-benar harus tahu apa yang diminta si burung. Ketika kita nuntut burung kita nurut sama kita, itu egois ya. Tapi paling tidak kita harus seimbang ya. Kalau burung kita mintanya apa, kita harus kasih. Gitu, biar burung kita itu stabil teman-teman ya. Oke. Contohnya mandi teman-teman ya, mandi. Nah, burung saya ini mintanya itu mandinya dicepuk ya, dicepuk. Nah, seperti ini teman-teman ya. Itu mandinya dicepuk di dalam sangkar, kita kasih cepuk Tupperware. Jadi dia mandi, kita kasih apa ini, ketika kita kasih air, kita kasih tempat di dalam sangkarnya, kita biarin setiap habis sarapan pagi seperti ini. Ketika udah jam 8 kita masukin tuh tempat mandinya biar dia mandi sesuka hati. Oke ya. Nah, ini burung saya dapatkan dulu masih bahan ya, masih bahannya tapi bahan rusakan ya teman-teman ya. Punyanya teman rusak, kita beli dengan harga mede ya, seperti itu. Nah, ketika saya dulu itu baru dapat burung ini, memang dulunya itu dia kasih cepuk pada waktu dia mandi. Teman saya itu seperti itu. Jadi tidak pernah dimasukin ke karamba. Kalau di umbaran pun dia mau masuk ke umbaran, tapi dia jarang mandi di dalam loyangnya itu ya. Biasanya di umbaran kan dikasih tempat buat mandi ya. Nah, itu dia tidak mau mandi sama sekali ya. Burung ini tipikalnya seperti itu. Nah, ketika sudah saya dapat, coba saya terapkan, saya ganti, saya paksa dia untuk mandi. Kenyataannya itu burung malah kayak linglung gitu ya teman-teman. Dan kalau biasanya kita paksa, stres dia ya. Nah, stres, terus akhirnya mau ndak mau saya kembalikan pada posisi semula pada waktu temen make mandi cepuk seperti ini ya teman-teman ya. Nah, dulu kita paksa ya, susah banget untuk masukin ke karambanya, itu susah ya, masuk ke karambanya aja susah ya. Terus pada waktu dia mau masuk, dia linglung lama gitu kan. Terus akhirnya kita pakai bantu semprot sampai puasa. Itu lama banget, dia juga nggak sadar-sadar, maksudnya dia masih linglung. Pada akhirnya lama, hampir 1 jaman dia baru didis ya, didis seperti ini. Dia baru mau. Nah, saya belajar dari situ. Saya ngamatin tiap harinya burung kok ini ndak makin enak, malah justru dia performanya menurun seperti itu ya teman-teman ya. Kita harus pinter-pinter mengamati juga teman-teman. Boleh teman punya persepsi burung yang harus ngikut kita, tapi burung itu kan juga punya nyawa, dia juga punya perasaan gitu kan. Jadi tidak boleh kita paksa gitu kan. Apa yang diminta si burung tetap harus kita kasih ya teman-teman ya. Kita harus sayang sama burung kita sendiri, karena
kita itu kan tujuannya untuk ke arena ya, biar burung kita itu nampilnya bagus ya. Kecuali burung kita hanya buat pajangan di rumah, ngegantung gitu kan, kita mau biarin ya kita gantungin aja seperti itu ya. Jadi ndak perlu kita kasih mandi yang aneh-aneh, terus setting yang aneh-aneh, udah tinggal gantungin aja gacor-gacor sendiri seperti itu. Tapi kalau untuk lomba, untuk ke arena, kita harus bener-bener paling enggak kerawat lah ya. Kalau memang kita sibuk ya harus menyesuaikan waktu kita juga ya. Tapi kan tidak ada salahnya kita harus tahu apa yang diminta si burung. Tetap kita harus pahami di situ ya teman-teman ya. Kita nggak boleh paksa, kasihan kalau burung kita paksa justru malah tambah dia nggak enak mainnya ya. Tuh, itu masalah mandi teman-teman. Jadi kalau memang mandinya susah di karamba, memang mintanya cepuk, kita kasih tempat untuk mandi dia di dalam sangkar ya. Itu teman-teman. Jadi burung ini tuh memang susah dari sebelum mabung sampai setelah mabung ini. Itu kalau kita kasih masuk ke dalam apa itu, ke dalam mumbaran, susah dia masuk. Masuknya mau, tapi mandinya itu langsung susah gitu kan. Kita pakai semprot mau gimana itu lama, dia ngedidisnya lama, paling tidak 1 jam kita harus nunggu. Nah itu membuang waktu ya teman-teman ya. Terus akhirnya saya putusin, udahlah kita kasih cepuk, yang penting burung mau jalan ya. Oke, setelah ini, setelah kemarin si bintang timur udah kita jalanin, sekarang giliran ini ya, burung ini ya. Nanti ada waktu kita bikin konten, karena mandinya memang tiap harinya kita kasih cepuk. Setiap habis kita ngasih sarapan dia pasti mandi. Tuh teman-teman, nampilnya seperti apa kita bisa lihat nanti pada waktu kita konten ya. Tuh teman-teman, kalau gacor burungnya gacor, cuman power belum maksimal dia. Cuman bulu udah kering, ini habis mabung juga. Setiap habis sarapan kita kasih cepuk. Tapi untuk seminggu ini udah saya kurangin ya. Biasanya tiap hari dia mandi, terus udah saya kurangin menjadi seminggu 3 kali. Kita kasih hari Senin, terus Kamis hari ini, sama dia mau kita lombain ya, hari H lah ya. Hari H kita kasih mandi. Nah tapi mandinya di dalam sangkar, kita kasih cepuk teman-teman. Paling enggak cepuknya itu harus gede ya, biar enggak kocak-kacik di karpet ya. Basah sedikit sih nggak apa-apa ya, cuman kita kasih seperti ini teman-teman tempatnya ya. Ini tempat mandinya burung kita, jadi agak lebar dia. Nah dia leluasa seperti mandi di karamba. Nanti kita, kalau sudah selesai, kita tinggal tumpahin aja ya. Nah seperti itu. Jadi burung ini tidak kita paksa lagi teman-teman. Jadi alhamdulillah udah enak, udah kondisi. Paling tidak kita nanti ajak jalan-jalan dia kembali. Masalahnya burung ini lama ndak kita jalanin. Masalahnya kan dia kemarin mabung juga, kita belinya juga dari rusak. Akhirnya dia mau mabung. Kita harus punya dasar dari teman lama juga ya teman-teman ya. Ketika dia mandinya gimana, furnya makannya apa, terus jangkriknya berapa pagi sore, terus dia pakai umbaran apa enggak. Setidaknya kita udah punya dasar gitu kan. Nah ketika mandinya dia pakai cepuk, pikiran saya gini teman-teman, biasanya kan kalau kita pakai cepuk itu rusak sangkar ya, rusak sangkar. Terus paling enggak ketika kita kasih cepuk, ketika dia habis mandi kan paling enggak kita tetap bersihin karpet sama jeruji-jeruji yang masih terkena air, biar enggak ini ya teman-teman, yang enggak jamur atau enggak melepuh ya, seperti itu. Lama kelamaan kan biasanya kayu atau bambu itu biasanya kan kalau kena air dia kropos. Nah itu teman-teman.
boleh kita ngelatih burung kita untuk mandi di karamba, boleh kita paksa, tapi kita harus lihat kondisi kedepannya seperti itu teman-teman. Birahinya gimana, emosinya gimana, naik turunnya gimana. Jadi kita harus benar-benar tahu ya tentang kondisi burung kita. Apakah ketika kita paksa mandi di karamba, kita pakai semprot, dia mau mandi tapi lama dan akhirnya burung itu makin drop atau dia makin enak. Nah, kita harus punya catatan ya teman-teman ya. Tapi si burung ini sudah saya klikin mandi dalam cepuk seperti ini. Memang kita nggak mau maksa, mandi sih mau di dalam karamba atau di dalam umbaran, tapi kita harus kasih semprot dulu dia lama ya, sampai dia benar-benar basah, baru dia ngepakin sayap di dish, baru dia mau nyemplung ke loyang karamba. Tapi saya lebih enak gini, jadi burung ini ketika ada masalah seperti itu, jadi saya tidak mau maksa. Kita maunya kan ngelatih dia ya, supaya menjadi kebiasaannya si burung. Tapi lama kelamaan burung kok tambah nggak enak, jadi saya putuskan saya kembalikan settingan di awal seperti itu. Dan alhamdulillah birahinya emosinya udah stabil, udah mau gacor lagi, linglungnya udah hilang. Terus kita tinggal ningkatin powernya saja. Nah, biasanya kalau udah mandi seperti ini teman-teman, kita nanti tinggal ambil airnya, kita buang. Oke, seperti itu. Ini tips sederhana teman-teman ya. Jadi boleh kita mempelajari burung supaya burung itu ikut sama kita, tapi paling enggak kita harus tahu apa yang diminta burung kita juga ya. Kita harus kasih gitu, agar suatu saat tuh burung kita tetap ngasih yang terbaik buat kita teman-teman ketika kita bawa ke lapangan ya. Seperti itu. Jangan seolah-olah kita egois ya, kamu harus begini, kamu harus begini. Boleh seperti itu teman-teman, tapi kasihan ya, tetap harus kita mempertimbangkan permintaan si burung juga ya. Masalahnya burung nggak bisa ngomong teman-teman, kita harus yang tahu sendiri ya. Kita sebagai seorang perawat, seorang mekanik burung pasti tahu, kecuali memang yang pemula-pemula yang masih belajar, paling enggak banyak video-video edukasi tutorial yang mengajarkan bagaimana menangani ini, menangani itu. Tetap kita harus belajar ya, supaya kita tahu teman-teman cara memegang burung seperti ini seperti apa, mandinya seperti apa, jemurnya seperti apa. Tapi insya Allah lama kelamaan akan terbiasa. Jadi kita tetap fokus sama burung kita sendiri. Satu burung kita kelarin, setelah itu kita pegang yang lain. Nah, itu untuk para yang masih awam banget ya pegang burung. Jadi kita harus fokus. Biasanya itu ada yang nggak sabar ketika burungnya belum nampil gitu ya, udah dirawat ini itu, tapi endingnya mentok, akhirnya beli lagi. Nah, ketika dijual harganya drop. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu teman-teman tip sederhana, enggak tingkat tinggi, kita bahas yang simpel-simpel tapi ngaruh buat si burung kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Mungkin itu, yang ingin bertanya silahkan langsung ke kolom komentar. Kalau di kolom komentar memang tidak bisa fast respon, nanti bisa lewat WA saya. Mau tanya-tanya apa, insya Allah saya jawab teman-teman ya. Oke, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.